Nah, untuk yang sedang program hamil ataupun yang baru hamil nih, baru positif, jadi di trimester 1, di trimester kedua, bahkan di trimester ketiga pun, itu ibu hamil sebetulnya aman-aman aja untuk naik motor. Jadi tidak ada peraturan atau larangan untuk ibu hamil tidak boleh naik motor. Nah, ini ada beberapa kondisi di mana moms tidak disarankan untuk naik motor. Yang pertama, moms tidak dalam keadaan kondisi tekanan darah tinggi. Misalnya, tekanan darah moms sudah sangat tinggi, itu tidak boleh untuk membawa motor sendiri ya. Hal yang berikutnya, apabila moms hamil dengan resiko tinggi. Resiko tinggi itu berarti ada suatu kondisi yang menyebabkan si kehamilan ini bukan dalam kehamilan yang normal. Misalnya adanya tadi flek bercak darah. Tips aman untuk bumil yang suka motoran. Jadi moms boleh naik motor apabila moms memang yakin keadaan moms itu baik-baik saja dan keadaan kehamilan moms itu baik-baik saja. Dengan cara moms periksakan diri moms dulu ya ke dokter. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu alat transportasi yang apakah boleh untuk dinaiki oleh ibu yang sedang hamil, yaitu motor. Ibu-ibu hamil ini sebetulnya boleh gak sih? Dan aman gak? Seberapa aman dan kapan nih boleh maksimal nih si seorang ibu hamil boleh naik motor? Nah, tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Banyak sekali ibu hamil yang nanya, atau misalnya yang bahkan baru positif hamil itu udah nanya, atau bahkan ada yang lagi program hamil nih yang nanya, dok nanti kalau misalnya hamil atau sedang hamil trimester 1 nih, nanti boleh naik motor gak ya? Soalnya kerja naik motor, kalau misalnya boleh naik motor, terus sampai kehamilan usia berapa minggu nih naik motor? Karena memang pengguna motor, khususnya di kota-kota besar atau di kabupaten, nah itu banyak banget memang alat transportasi yang paling simple, yang paling ringkas adalah motor. Nah, untuk yang sedang program hamil ataupun yang baru hamil nih, baru positif, jadi di trimester 1, di trimester kedua, bahkan di trimester ketiga pun, itu ibu hamil sebetulnya aman-aman aja untuk naik motor. Jadi tidak ada peraturan atau larangan untuk ibu hamil tidak boleh naik motor. Nah, untuk yang sedang program hamil ataupun yang baru hamil nih, baru positif, jadi di trimester 1, di trimester kedua, bahkan di trimester ketiga pun, itu ibu hamil sebetulnya aman-aman aja untuk naik motor. Jadi tidak ada peraturan atau larangan untuk ibu hamil tidak boleh naik motor. Nah, ini ada yang nanya, dok, ini ada yang hamil, terus melewati jalanan yang berguncang-guncang, yang berlobang. Nah, itu gimana? Apakah aman untuk baby yang sedang dikandung ataukah aman untuk kehamilannya? Nah, sebetulnya guncangan tersebut dia tidak langsung berpengaruh nih terhadap si bayi yang di dalam kandungan. Tetapi memang guncangan itu bisa berdampak langsung terhadap kehamilan moms. Terutama untuk moms yang sedang hamil sudah trimester ketiga, jadi sudah besar. Nah, itu apabila terdapat guncangan, nah itu bisa langsung menyebabkan nyeri di panggul moms ataupun di tulang rusuk moms. Ada beberapa yang mengeluhkan di tulang ekor itu juga bisa mengalami nyeri. Bedanya dengan moms yang kehamilan di trimester 1 dan sudah ada kehamilan yang beresiko, itu sebaiknya moms tidak melalui jalanan yang berlubang. Ya, apabila moms memang harus melalui jalanan yang berlubang tersebut, nah itu sebaiknya memang kecepatannya itu dikurangi ya. Sama halnya misalnya dengan resiko tinggi nih, kehamilan di trimester kedua dan ketiga. Resiko tinggi apabila moms terdapat flek atau perdarahan atau misalnya pecah ketuban. Nah, itu sebaiknya moms untuk menghindari untuk daerah guncangan tersebut, karena dengan ada guncangan itu dapat men-trigger bahwa si kehamilannya ini bisa bertambah banyak fleknya ataupun cairan ketubannya itu juga bisa keluar lebih banyak. Nah, ini ada beberapa kondisi di mana moms tidak disarankan untuk naik motor. Yang pertama, moms tidak dalam keadaan kondisi tekanan darah tinggi. Misalnya, tekanan darah moms sudah sangat tinggi, itu tidak boleh untuk membawa motor sendiri ya. Hal yang berikutnya, apabila moms hamil dengan resiko tinggi. Resiko tinggi itu berarti ada suatu kondisi yang menyebabkan si kehamilannya ini bukan dalam kehamilan yang normal. Misalnya, adanya tadi flek bercak darah. Itu mau di trimester 1, trimester kedua, ataupun trimester ketiga, sebaiknya moms harus segera
apabila periksakan diri mams ke dokter. Terus kalau periksanya naik motor gimana? Nah, apabila mams memang harus langsung memeriksakan diri mams ke dokter dan harus naik motor, sebisa mungkin mams harus dibonceng. Lalu hal berikutnya apabila mams mengalami ketuban pecah. Ya, ketuban pecah itu memang mams juga harus langsung periksakan dirinya ke dokter. Bedanya ketuban pecah ini tidak langsung semerta-merta nih, biur semuanya keluar. Bisa aja ketubannya itu merembes. Nah, apabila mams sudah merasakan ada rembesan, sebaiknya mams juga jangan memaksakan diri mams untuk menyetir motor sendiri. Khususnya perhatian untuk mams yang hamil di trimester ketiga, yang perutnya sudah besar, nah itu sebaiknya juga mams tidak membawa motor sendiri ya. Karena keseimbangan mams itu sudah bisa mengalami perubahan dengan perut yang semakin besar, keseimbangannya berubah, lalu ketangkasannya itu juga bisa berpengaruh. Jadi kalau misalnya stang motornya kita membelokkan, nah itu bisa aja terkena perut mams yang sedang hamil. Tips aman untuk bumil yang suka motoran. Jadi mams boleh naik motor apabila mams memang yakin keadaan mams itu baik-baik saja dan keadaan kehamilan mams itu baik-baik saja. Dengan cara mams periksakan diri mams dulu ya ke dokter. Lalu apabila mams naik motor, jangan lupa untuk menggunakan perlengkapan yang proper seperti helm, sarung tangan, jaket supaya mams juga nggak kedinginan. Dan juga memakai pakaian yang memang nyaman dipakai pada saat naik motor. Jadi ada yang nanya, dok, jadi kalau dibandingkan dari ketiga trimester, itu yang paling aman trimester keberapa untuk bisa bawa motor sendiri? Pada umumnya memang di trimester kedua itu adalah trimester yang paling aman untuk mams beraktivitas. Karena di trimester kedua tadi perutnya masih belum begitu besar dibandingkan dengan trimester ketiga. Dan keluhan-keluhan yang di trimester pertama seperti pusing, mual, muntah itu sudah mulai berkurang. Jadi apabila mams juga merasakan pusing atau mual, muntah, itu mams jangan memaksakan diri mams untuk membawa motor sendiri ya. Jadi sebaiknya mams bolehlah dibonceng aja. Dan untuk mams yang ingin motoran keluar kota, itu sebetulnya boleh-boleh aja dan aman-aman aja selama mams kondisinya sehat ya. Jadi mams juga harus perhatikan ya, posisi duduk mams seperti apa itu juga menentukan. Karena kalau orang yang sedang hamil, itu akan lebih sering sakit tuh di daerah panggulnya ya. Jadi mams juga harus menentukan posisi yang nyaman duduknya pada saat naik motor. Dan jumlah orang yang naik motor itu juga sangat-sangat penting ya. Jadi jangan mams perutnya sudah besar, terus nanti mams naik motornya berempat atau berlima. Nah itu yang akan sangat membahayakan. Dan juga untuk mams yang ingin melakukan perjalanan jauh dengan motor, sebaiknya sering-seringlah untuk beristirahat dan stretching. Karena dengan duduk kelamaan dalam satu posisi, untuk orang yang sedang hamil itu berpotensi untuk membuat kakinya itu jadi bengkak tuh. Jadi mams boleh dalam beberapa jam, 1-2 jam nanti beristirahat dulu untuk stretching. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.